banjir. Selamat siang pemirsa, kembali bersama Monitor Cuaca dalam Breaking News Jakarta Siaga. Curah hujan ekstrim yang mengguyur wilayah ibu kota dan sekitarnya sejak Sabtu sore hingga Minggu pagi, 18 Januari 2026, telah mengakibatkan sejumlah wilayah di Jakarta kembali terendam banjir. Data terbaru dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta menunjukkan adanya kenaikan signifikan jumlah titik genangan dibandingkan laporan dini hari tadi. Hingga pukul 9 WIB pagi ini, tercatat sebanyak 35 RT dan sedikitnya 23 ruas jalan di 5 wilayah kota administratif terendam air dengan ketinggian bervariasi, mulai dari 10 cm hingga mencapai 70 cm. Peningkatan debit air ini dipicu tidak hanya oleh hujan lokal yang turun tanpa henti, namun juga meningkatnya status beberapa pintu air utama yang kini berada pada level waspada hingga siaga. Banjir, nih Migacuan nih. Migacuan Mangga Besar. Udah mulai banjir ya, hati-hati yang melintas di daerah Mangga Besar, depan Usada. Nih. Usada udah mulai banjir ya, teman-teman ya. Kita akan membedah data wilayah terdampak. Jakarta Barat saat ini menjadi wilayah dengan titik banjir terbanyak. Sebanyak 17 RT dilaporkan terendam. Kelurahan Kedaung Kaliangke mencatat genangan terdalam, mencapai 60 cm di 8 wilayah RT-nya. Sementara itu di Kelurahan Tegal Alur, air masih bertahan di angka 40 cm, memaksa puluhan warga mulai mengungsi ke RPTRA Alur Anggrek. Bergeser ke Jakarta Utara, banjir juga merendam pemukiman di Kelurahan Ancol dan Pademangan Barat. Di Jakarta Timur, luapan air sungai juga terdampak pada satu RT di Kelurahan Rawatrate dengan ketinggian mencapai 60 cm. Pengungsi di wilayah ini mulai memadati lapangan United Tractors sebagai titik evakuasi sementara. Namun, fenomena menarik sekaligus memprihatinkan terjadi di tempat pemakaman umum, TPU, Pondok Kelapa, Duren Sawit. Akibat curah hujan yang sangat tinggi, area pemakaman di dataran rendah terendam air setinggi 30 cm. Petugas di lokasi melaporkan bahwa nisan-nisan warga tampak tergenang, dan petugas PPSU tengah berupaya melakukan penyedotan agar air tidak semakin meluas ke area makam lainnya. Ojek orang gerobak aki-aki. Pemirsa, mari kita perhatikan kondisi hulu dan pintu air yang menjadi kunci pengendalian banjir Jakarta. Berdasarkan laporan resmi Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, pintu air Pasar Ikan di Jakarta Utara saat ini berstatus siaga 2 dengan ketinggian muka air mencapai 225 cm. Kondisi ini dipicu oleh pertemuan antara tingginya debit air sungai dan pasang air laut atau banjir rob. Sementara itu, pintu air Manggarai mengalami kenaikan signifikan. Jika pada dini hari tadi terpantau di angka 680 cm, pada pukul 8 WIB pagi tadi posisinya melonjak ke 740 cm. Di wilayah hulu, Bendung Katulampa sempat menyentuh angka 100 cm atau siaga 3 pada pukul 7 WIB, sebelum akhirnya perlahan turun ke angka 80 cm. Meski demikian, kiriman air dari wilayah Bogor diperkirakan masih akan sampai ke Jakarta dalam waktu 4 hingga 6 jam ke depan, sehingga warga di bantaran Kali Ciliwung diminta tetap waspada terhadap potensi kenaikan air susulan. Kelapa Gading banjir. Banjir kali ini juga melumpuhkan mobilitas warga. Sebanyak 23 ruas jalan tergenang, dengan Jakarta Utara sebagai wilayah terdampak paling parah. Jalan Karangbolong Raya di Ancol terendam hingga 70 cm, membuatnya tidak dapat dilintasi oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4 ukuran kecil. Kondisi serupa terjadi di Jalan Jembatan Tiga Raya dengan ketinggian air 60 cm. Di Jakarta Barat, Jalan Bendaraya dan Jalan Pangeran Tubagus Angke juga terhambat oleh genangan setinggi 20 hingga 50 cm. Layanan transportasi publik seperti Transjakarta dilaporkan mengalami penyesuaian rute di beberapa koridor, terutama yang melewati kawasan Jakarta Utara dan Barat. Pihak kepolisian dari Satlantas di masing-masing wilayah pun telah disiagakan untuk mengalihkan arus lalu lintas guna menghindari kendaraan yang mogok akibat memaksakan diri menerjang banjir.
Bagaimana respon pemerintah? Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta, Muhammad Yohan, menyatakan bahwa seluruh personel gabungan dari Dinas SDA, Dinas Bina Marga, hingga petugas Gulkarmat telah dikerahkan. Ratusan pompa stasioner maupun pompa mobile terus dioperasikan di titik-titik kritis untuk mempercepat surutnya air. Warga yang terdampak, seperti di kawasan Bekasi dan perbatasan Jakarta, melaporkan bahwa banjir kali ini datang cukup cepat. Di Kebalen dan Tambun, luapan sungai masuk rumah warga mulai pukul 3 WIB dini hari. Warga mengaku terus bersiaga karena hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih mengguyur dan langit tampak mendung pekat. BPBD kembali mengingatkan masyarakat, jika Anda berada dalam situasi darurat, segera hubungi layanan Jakarta Siaga 112. Layanan ini beroperasi 24 jam dan bebas pulsa untuk meminta bantuan evakuasi maupun bantuan logistik. Lebih tinggi jalan depan, pagar karena. Wih, bebeknya kaget. Ada bebek berenang. Oh, banjir. Tahu juga nggak tahu. Banjir. Sekarang nggak percayaan kan? Banjir di Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Tambora 5, udah sepaha itu. Mobil udah nggak bisa jalan masuk. Sebagai penutup laporan kami, peringatan dini dari BMKG patut menjadi perhatian kita semua. Untuk hari ini, 18 Januari 2026, BMKG menetapkan status siaga untuk wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang disertai angin kencang diprediksi masih akan terjadi hingga esok hari, 19 Januari. Pola pertemuan angin dan aktivitas siklonik di bagian selatan Indonesia menjadi penyebab utama cuaca ekstrim di awal tahun 2026 ini. Kami mengimbau warga untuk tetap berada di dalam ruangan jika tidak ada keperluan mendesak, menjauhi pohon besar yang rawan tumbang, serta terus memantau perkembangan tinggi muka air melalui aplikasi perpesanan atau kanal resmi BPBD. Monitor cuaca, mewakili seluruh tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap aman, tetap waspada, dan jaga keselamatan Anda serta keluarga. Sampai jumpa dalam laporan berikutnya. Nanya. Ternyata tidak ada yang